Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di pentas Tani Iin. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Oke, sudah hampir 2 minggu ya, 2 minggu. 2 minggu ya, Kak? Ah, ah. Ini episode kedua pentas. Jadi kalau episode pertama kita sudah kenalan nih satu sama lain antara saya, Kak Iis, juga kita lagi kemarin ngobrolin tentang Pancasila ya. Nah, Karena pas hari lahir Pancasila ya mm, kemarin ya. hari lahir Pancasila, hari lahir pentas juga. Ya. Nah, kali ini kita ngobrolin apa, Kak Iis? Hari ini kita mau ngobrolin tentang isu seksi lagi nih, Kak Tony, tentang Mm. new normal buat ASN. Kan berhubung Wah. rata-rata kita yang bekerja ini kayaknya kemarin kan pas lagi ramai-ramainya COVID tuh pada disuruh Mm. WFH ya, Kak Tony ya. Suruh Ah, diam di rumah, kerja dari rumah. Nah, ini kita udah masuk dalam fase normal baru normal nih, Kak baru. Tony udah pada dipanggilin buat ayo masuk kerja lagi dengan cara yang baru. Nah, Mm. kayaknya boleh nih juga kita sharing tentang nanti kan Kak Tony beda kantornya sama saya. Nih sama nanti ada Benar-benar. 2 teman kita yang akan datang tuh beda-beda kantor. Kita pengen Ya. sharing Kak tentang cara kerja baru di kantor kita tuh sepertinya kayak gimana sih? Mm, mm. Ya, emang pandemi COVID ini lagi ini ya mengubah cara kita untuk bekerja, penyesuaian diri, baik baik kehidupan diri sendiri maupun kita mulai beradaptasi dengan lingkungan, harus cuci tangan, pakai Betul betul. masker. Kemudian kita masuk kantor juga ada aturannya ya. Sekarang Mm-mm. malah saya pikir ini ya WFH itu sebenarnya sesuatu yang agak asing di telinga ASN ya, PNS ini. Bener bener Bayangin, bener bener. PNS itu kan sebenarnya kan terikat kerja, jam kerja, dan kita masuk kantor absen, kemudian kita duduk di kantor gitu ya. Kalau nggak duduk di kantor, kalau nggak duduk di meja kantor pasti ditanyain pada kemana Mana kemana gitu nih? ya. Lah ya gitu kan. Nah, ini kan tantangannya sekarang WFH tuh. Siapa yang mau ngawasin kita, mau lihatin kita, terus mau negur kita gitu kan. Nah, ini Betul betul. tantangannya teman-teman ASN ini bukan cuman pandeminya, tapi bagaimana cara bekerja yang berintegritas. Jadi pandemi ini memang mengubah ya. Jadi Ya. tiba-tiba kita semuanya harus work from home. Jadi semuanya harus menyesuaikan ini. Ini tantangannya memang Iya. soal integritas gitu ya. Makanya itu kita angkat topik ini kali ini ya di Hmm. pentas. Kak Ton benar sekali Hmm. nih kalau Kak Ton tadi bilang agak asing ya buat Hmm. ASN sebenarnya, cuman Iya. memang nih udah akselerasinya lumayan cepat nih. Kita saat ini bahkan udah ada surat edaran Menteri Keuangan tentang apa cara bekerja di normal baru ya. Ya. Jadi mulai dikembangkan nih di Kemenkeu kalau nggak salah tuh ada yang berasa nggak sih sekarang di kantor-kantor tuh ada activity based workplace ya kalau nggak salah Ya, ABW ya. benar. Jadi kayak kita nggak harus lagi kerja di meja kerja gitu kan. Benar. Ada open space misalnya di Hmm. lobi atau di ruang-ruang mana, atau ada yang kantornya sekarang udah nggak bersekat-sekat lagi nih Kak Tony, jadi cuma Hmm. ada meja besar siapapun bisa kerja di situ, atau yang Hmm. pengen nyendiri ada ruangan tertutup sendiri bisa kerja di situ, tapi intinya dia bisa kerja di mana aja Betul, gitu. betul. Kemudian konsepnya berkembang menjadi flexible working Working space gitu ya, space. jadi Hmm. bukan lagi open space di kantor, tapi kita udah diperbolehkan bekerja dari rumah juga nih dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan tentunya ya, dengan syarat-syarat yang sudah Oke. ditetapkan oleh kantor gitu. Dalam Hmm. beberapa arahan pimpinan Kemenkeu juga Bu Menteri kan ada arahan bahwa kita harus mulai beradaptasi dengan new normal ini gitu ya, mampu Hmm. memanfaatkan teknologi dengan baik sebagai sarana Ya. kerja dimanapun gitu. Pimpinan-pimpinan Kemenkeu yang lain juga terus tidak lupa mendorong agar setiap pegawai Kemenkeu Hmm. mampu menyesuaikan mindset bekerja agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi, serta yang paling penting adalah paradigma cara bekerja yang baru, Kak Tony. Kita punya nih cara kerja baru di Kementerian Keuangan. Mungkin di instansi lain juga ada ya, Kak? Mhm, Ada mhm.
mungkin sudah Pastinya diatur dong. seperti itu. Nah, kita akan ngobrol dengan dua sahabat karib kita. Asik. Sebelum ngobrol, ada disclaimer dulu. Jadi, segala obrolan kita ini adalah pendapat pribadi, opini masing-masing ya. Jadi, tidak terikat dan tidak mewakili dari institusi tempat bekerja, gitu ya. Iya, betul ya. Ya. Oke, sekarang disapa dulu. Ada Oke. siapa ya, Kak Is? Ada siapa nih? Boleh dari Pak Gusar dulu perkenalan deh. Iya, terima kasih. Ya baik, saya Widai Suara di Balai Diklat Keuangan Jogja. Dan mungkin kita punya profesi yang sama ya, yang disebut The Master ya, bukan ya? The Master. Ya, The Master. Benar. penyuluh Anti korupsi. KPK. Ya. Saya domisili di Jogja, kantor di Jogja, jadi WFH ya WFO ya karena dekat. WFH dan WFO ya. Iya karena dekat sekali. Nanti ceritanya nanti lah ya. Oke. Pemanasan dulu. Oke. Tapi selama ini WFO apa WFH, Pak? Saya WFH. Senin depan saya dapat jatah WFO karena. Udah mulai ya. Sudah mulai kan ada berapa? 15% pegawai ya. Iya, 15% pegawai, betul. Iya, jadi Widai Suaranya ya karena dibagi per seksi, per fungsi gitu. Jadi Widai Suara setiap hari juga ada. Oke. Kak Gusar ini saya lihat channel YouTube-nya meningkat drastis ya 3 bulan terakhir ini. Ada 28 video di-upload. Wah, luar biasa. Produktivitas dari rumah ya, Pak. Ini mungkin yang disebut new normal itu ya. Jadi saya bikin konten video 4 tahun yang lalu, selama 4 tahun itu nggak sampai 1.000 viewernya, nggak sampai 1.000. Tapi 2 bulan WFH itu ada yang 8,9K. Wow, waduh, luar biasa. Mantap sekali. Ada yang 2, sekian K gitu ya. Ya ada juga yang belasan sih, ada yang belasan. Cuman saya berpikir ya, kenapa tiba-tiba konten YouTube saya melonjak begitu? Nah, dari kontennya yang melonjak itu ternyata cara mengedit foto pakai PowerPoint. Oke. Iya. Makanya saya menduga jangan-jangan banyak mahasiswa dikasih tugas presentasi sama dosennya gitu kan. Pengen ngedit foto kan kalau pakai Adobe kan enggak semua bisa ya. Padahal itu ada di Photoshop. Luar biasa mendadak jadi YouTuber. Ternyata kita ngundang YouTuber loh, Kak Tony. Oke. Ya. Oke, makasih Kak Gusar. Kita beralih ke Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Halo Kak Fitra. Halo Kak Isnan, Kak Tony. Halo Kak Gusar juga. Agak canggung ya. Canggung ya. Iya, ada canggung manggil Kak Gusar gitu. Sudah Bapak aja. Bapak. Ya, halo, saya Fitra. Untuk saat ini saya bertugas di KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Oke. Apalagi Kak Ton? Ini KPU mungkin ada yang tidak tahu itu KPU itu apa? Ya, KPU itu apa, Kak? Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tanjung Priok. Di pelabuhan berarti ya, Kak Fitra ya? Di pelabuhan, ya betul sekali. Di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, selama ini WFH atau WFO, Kak? Kalau ya untuk saat ini yang sekarang lagi berjalan itu WFO dan WFH. Oke. Jadi jadwalnya sudah diatur selama sebulan sama teman-teman. Kemudian nanti kita ada jadwalnya, kita masuknya kapan untuk WFO-nya dan kapan untuk WFH-nya. Oh gitu, piket ya, Kak? Sistemnya piket berarti? Iya, sistemnya piket, betul. Oh, oke. Nah, gimana nih Kak Ton? Udah kenalan kita, terus kita mau ngajak ngobrol nih ceritanya. Kami mau nanya nih soal WFH. Tadi kan udah diceritain bahwa kemarin itu pas pandemi lagi tinggi-tingginya penyebarannya, Kak Gusar di bekerjanya WFH. Terus besok akan mulai masuk piket gitu ya, 15% itu. Nah, selama WFH ini ada nggak sih perubahan cara bekerja yang dirasakan gitu kan? Pertama perubahan cara kerjanya, terus gimana Kak Gusar itu bagaimana sikapnya dalam menghadapi perubahan itu? Ada kendala nggak gitu? Ya oke. Baik, jadi ini ya sebenarnya kalau pekerjaan saya itu diuntungkan ya, karena saya kan Widai Suara ya. Widai Suara, jadi tugasnya itu mengajar, mengevaluasi dan mengembangkan. Jadi kalau mau diringkas ya mengajar, menyiapkan mengajar dan riset. Oke. Dan semua itu bisa dilakukan dengan online.
Ini Betul, beberapa betul. kali saya ngajar juga online. Kemudian saya riset juga lebih tenang di rumah ya. Karena saya mungkin gini, kenapa saya bercerita begitu? Karena untuk WFH itu ada syaratnya ya. Syarat yang pertama harus punya tempat kerja. Oh gitu. Iya, Iya. namanya juga working. Iya, ini kadang-kadang kok nggak bisa kerja. Lah, saya malah kerjanya lebih lama daripada ketika di kantor ya. Karena ketika sedang menulis jam 5 terus buru-buru pulang, itu kan saya tutup kan. Nah, Oh, Iya. oke. kembalikan mood kan agak susah ya. Betul, betul, betul. Nah, kalau di rumah, saya sore itu kan kadang-kadang encer gitu ya. Nulis, teliti, paling istirahat, maghrib, makan, sholat. Kadang-kadang tahu-tahu sudah malam gitu. Jadi Ya, jam memang kerjanya lebih panjang. lebih panjang dan memang saya menjadi tidak normal ya. Yang tidak normal karena gini, kadang-kadang kebangun jam 2 atau jam 1 Oke. terus. Karena kalau sedang riset kan kepala ini panas terus ya. Iya, benar. Penasaran ya, Pak? Iya, terus buka laptop kerja lagi, tahu-tahu jam 7, jam 8, terus jam 9. Nah, ini memang harus disiplin waktu juga ya. Saya ini masih punya kendala di sini. Karena kadang-kadang ketika dari Oke. malam sampai pagi, setelah jam 9, jam 10 itu, aduh matanya sudah tinggal 5 buah. Nanti ada cerita lucu ya. Ketika ikut webinar jam 9, saya ketiduran di depan laptop. Jadi perubahannya itu yang paling kerasa itu cara bekerjanya dari manajemen waktunya gitu ya Pak ya. Kak iya, ya, iya. aduh aku nih Kalau yang pertama, kalau menurut saya mungkin tempat kerja ya. tempat kerja. Ya, kalau di Kenapa rumah itu? Kenapa harus ada tempat kerja, Kak? Menurut saya sih di atas kasur bisa-bisa aja loh, Kak. Oh iya, mungkin karena saya berlima di rumah ya. Royok kan? Anak saya 3 semua Oke. online. Jadi ya, memang harus punya tempat ya. ya, istri saya juga WFH, kemudian saya. Oke. Ya, tapi hikmahnya jadi jadi punya laptop baru ya, karena enggak cukup laptop. Ya, artinya ketika saya ngajar, anak saya sedang kuliah kan suaranya saling masuk. Benar, Makanya masuk. kita mungkin di ruang tamu nanti anak saya, terus di kamar istri saya, anak saya, kebetulan saya punya ruang kerja gitu ya. Jadi kalau masing-masing kerja, terus satunya juga kuliah gitu, satu di pojok kanan, satu di pojok kiri, satu di belakang gitu ya, Pak? Iya, nanti kalau saya ngajar kan kadang-kadang semangat suaranya terlalu keras ya. Oh Jadi gitu. anak saya, Bapak. Oh, Karena dia oke. sedang kuliah juga gitu ya. Ya ini cerita. Tapi benar, jadi kadang-kadang makanya saya bilang tempatnya harus ada. Karena kalau Oke. nggak ada, Jadi diklat tetap ada ya, Pak? Ini tetap dilakukan ya? tetap ada. Oh, Bahkan oke. saya pernah online itu dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Jangan Wow, Wow. Ada 4 jam loh. ya seperti Lumayan. tatap muka. Ya. Nanti makanya kemudian kepikiran kan, wah kalau begini terus kan mata yang nggak tahan saya. Kan? Nah, itu cara mengatasinya gimana, Pak? 4 jam itu kita harus dituntut. Kalau di kelas kan kita ada ice breaking, kemudian kita bisa ngejak anak-anak ya, ngejak teman peserta Iya. diklat untuk ya sekadar ice breaking, gerak-gerak badan. Tapi kalau di laptop ini kan susah juga, Kak, interaksinya, Pak. Iya. Ya kalau saya memang ini belum bisa mengatur ya, kadang-kadang kalau semangat itu lewat ya, tahu-tahu tengah Oh. malam. Ya, solusinya dikompres pakai es batu sih. Es batu. Tapi gini, saya mau cerita ya, kalau di boleh. BPTK Jogja sebelum WFH itu kita punya namanya agen WLB atau work life balance ya. Oke. Oh, ya. Nah, itu Mbak Ani nanti mungkin diundang seru itu Mbak Ani. Boleh. Itu dia bikin rekaman gitu ya. Setiap jam nanti ada peringatan itu untuk minum air putih gitu. Nanti setiap setiap 2 jam ada sudah terlalu lama ada di depan komputer, mari geser kursi, kemudian berdiri, kemudian regang ke kanan, ke kiri, ada instruksinya gitu. Itu diumumkan di ruangan gitu, Pak ya? Iya, pakai apa namanya sound system kantor. Sound system. Ya? Wah. PA, public announcement. Gitu. Tapi ini di komputer jadi otomatis setiap. Oke. Jadi bukan manual ya. Jadi ada teman yang bikin sistem setiap nanti kalau sore ada peringatan, sebentar lagi kita pulang, beresin meja kerja, terus apa. Wah, bagus inovasinya ya. Iya, bagus bisa dicontoh ya, Pak. Keren. Ceritanya Jadi gitu ya perubahannya
tempat kerjanya berubah, jam kerjanya berubah gitu. Tantangannya karena di rumah ada 5 orang, ini punya aktivitas masing-masing yang online gitu ya Pak ya, Kak yang ya. online. Iya, Mm-mm. iya. Jadi ya itu kalau di saya gitu. Tapi kalau bicara tentang target kerja nih, kan Bapak juga punya, Kakak ya, Kakak juga punya target nih, kerja harus menghasilkan apa. Nih, ini antara kantor sama rumah ini beda atau lebih banyak atau kurang gitu? Kalau saya ya, ini mungkin Hmm. berbeda-beda karena pekerjaan saya itu kayak suara yang tadi ya, Ah. baca referensi, nyiapin bahan ajar, riset. Hmm. Saya lebih cocok di rumah karena saya di rumah punya perpustakaan ya. Oh gitu. Buku-buku ya hampir semua terpenuhi ya, dan dekat kulkas lagi kan. Jadi memang karakteristik pekerjaannya Kak Gushar Karakteristik ini pekerjaannya. cocok untuk WFH Cocok, gitu bener. ya Kak ya. Makanya Jadi saya dulu makin pernah produktif. bikin konten untuk stand up Indo Kemenkyu atau apa lupa saya. WKWK from home itu ya. Saya membayangkan bagaimana teman saya yang tugasnya itu menjaga perpustakaan gitu. Nah, itu dia. Beda-beda juga ya Kak ya kerjaan. Beda-beda. Tipe kerjaan memang ya. Iya. Oke, itu tadi Kak Gushar yang bekerjanya di rumah yang lebih malah lebih produktif ya Kak Is. Betul. Nah, Sekarang kita ke Kak Fitra nih. Kak Fitra kan di Bea Cukai nih. Bea Cukai apalagi kayaknya agak susah atau gimana ya caranya untuk mengatasi pandemi ini, bekerja di rumah atau bekerja di kantor atau malah ngelaut ya. Karena ada patroli laut kan ya. Nah, itu Betul. kita nanti akan dengerin cerita dari Kak Fitra. Kak Fitra, betul Gimana sekali. Kak Jadi, Fitra? WFH pertanyaannya ini. sama ya Kak Fitra, perubahan cara kerja yang dirasakan, terus bagaimana sikap dalam menghadapinya, ada nggak tantangan atau kendalanya gitu? Oke. Sebenarnya gini, jadi kalau untuk kerjaanku sendiri, di bagianku sendiri, ini Kak Is, Kak Son, itu berkaitan dengan proses administrasi. Jadi, karena kebetulan bagiannya itu berkaitan dengan dokumen-dokumen impor. Jadi, perusahaan itu harus mengajukan dokumen wajib asli gitu. Nah, asli semenjak fisik ya? adanya asli fisik itu sebelum ada pandemi. Nah, sebelum pandemi ini prosesnya ya berjalan lancar. Cuman ketika pandemi ini terjadi, muncul kebijakan-kebijakan pemerintah yang selaras yang mengakibatkan bahwa proses pengajuan dokumen ini harus diajukan secara online. Nah, otomatis kan administrasi ini jadinya bisa dibilang berkurang karena memang masih ada dokumen-dokumen yang tidak boleh diajukan secara online, tetap harus hard copy. Jadi ada dokumen yang boleh diajukan secara online, ada dokumen yang tidak boleh diajukan secara online. Namun yang diajukan secara online itu lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak online. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kaitannya dengan WFO ya, WFO dan WFA. Kalau misalnya saya WFO, maka saya menjadi produktif karena ada dokumen yang saya kerjakan, ada dokumen yang saya administrasikan. Oh gitu ya. Sedangkan job desk saya memang adalah mengadministrasikan dokumen itu. Nah, ketika saya berada di rumah atau WFH, otomatis saya tidak produktif karena saya tidak ada dokumen yang bisa saya administrasikan. Nggak ada bahan kerjaan ya? Nggak ada bahan kerjaan. Itu mungkin berjalan sekitar 2-3 minggu, kemudian akhirnya mikir kan, ini gimana ya? Kayak ada perasaan bersalah juga karena kayak di rumah tuh ngapain saya jadi ya mungkin enaknya adalah kita bisa berkumpul bersama keluarga, anak bisa anak. Cuman kayak ada semacam beban moral gitu. Ini ada sesuatu yang tidak benar nih. Dan akhirnya ngobrol sama teman-teman, ini gimana ya? Karena dokumen online meningkat, otomatis kan beban kerja di teman-teman bagian lain itu meningkat. Karena mereka harus melakukan verifikasi dokumen udah benar atau enggak, itu sedangkan jumlah pegawainya masih sama. Nah, di Bea Cukai itu, di khususnya Tanjung Priok itu, ada namanya BKO, Bantuan Kerja Organisasi. Jadi, walaupun kita berbeda bagian, kita bisa membantu teman kita yang lain. Nah, akhirnya setelah diskusi sama beberapa teman, ternyata akhirnya instruksi ke Kepala Seksi pada saat itu, dia bilang, ya sudah kalau gitu kalian ketika WFH, kalian punya tugas lain, yaitu namanya BKO itu. Kalian bertugas untuk melakukan pemeriksaan dokumen, tapi prosesnya itu
tidak sebanyak teman-teman yang memang tugas fungsinya seperti itu. Akhirnya saya mengerjakan sesuatu yang bukan job desk saya, tapi itu bisa membantu organisasi. Jadi kayak, ya nggak apa-apa lah daripada saya nggak ngapa-ngapain di rumah. Itu satu. Terus yang kedua mungkin yang saya khawatirkan adalah karena proses pengajuan hard copy ini tetap harus disampaikan. Dan batas waktunya itu paling cepat kalau nggak salah tuh 3 bulan. Jadi mungkin prediksi sekitar bulan Agustus awal itu mungkin dokumen akan membludak. Banyak ya. Sedangkan pasti akan banyak. Dan yang masalahnya adalah ketika kami masih harus WFH. Benar. Jadi dokumen itu akan menumpuk di kantor, dan kita untuk menyelesaikan dokumen-dokumen itu akan semakin sulit karena kita juga punya jam kerja ya jam 7.30 sampai jam 5. Seperti itu. Itu mungkin yang sampai sekarang masih mikir kira-kira gimana ya ke depannya nanti akan seperti itu. Soalnya kan kalau Kak Fitra dalam keadaan yang sebelum pandemi kan tiap hari bekerja dengan dokumen. Nah, ketika pandemi ini Kak Fitra hanya bekerjanya di kantor aja, tapi di waktu di rumah Kak Fitra malah ngerjakan pekerjaan yang lain. Artinya kan ada pekerjaan Kak Fitra yang seharusnya dikerjakan di kantor pada saat itu malah tertunda ya Kak, bener ya? Betul. Makanya di bulan ketiga itu ya yang nanti akan ketemu semuanya dokumen fisik gitu ya. Iya. Oke. Jadi di rumah nggak ada ini ya, tempat kerja khusus, kemudian perlu nyiapin laptop dan lain sebagainya gitu Kak? Kalau itu tetap disiapin. Karena kan seperti yang saya bilang tadi, jadi jumlah dokumen yang diajukan secara online itu akan dibagi pada petugas yang lagi WFH pada saat di hari itu. Jadi tetap harus siapin perlengkapan office di rumah juga. Tetap bekerjanya tapi dari job desk-nya unit seksi lain gitu ya Kak Fitra ya. Betul. Menarik ya. Jadi tadi yang saya tangkap ini merasa gusar ya kalau padahal benar WFH di rumah gitu ya. Tapi karena nggak ngapa-ngapain sedangkan gaji diterima terus ini, wah nggak enak rasanya gitu ya. Ya ini mungkin salah satu yang mungkin bisa kita syukuri ya. Maksudnya teman-teman kalau punya rasa syukur gitu kan bisa tahu ya, kita punya gaji, kita nggak enak kalau nggak membantu pekerjaan, apalagi meningkatkan kinerja organisasi gitu. Betul sekali. Oh iya Kak Ton, aku nih kita kelewat nih buat nanyain satu hal gitu. Kalau yang identik dengan WFH itu kan kita bareng-bareng sama keluarga. Oh ya. Gitu. Nah, kecuali saya gitu. Jadi tadi kayaknya Kak Fitra sama Kak Gushan nih bareng-bareng sama keluarga. Saya pengen tahu nih kadang terganggu nggak waktu pekerjaan dengan urusan keluarga gitu. Misalnya tiba-tiba anak kenapa atau istri minta apa gitu. Tapi pas kita lagi kerja atau lagi ada penugasan, ada yang mengganggu nggak? Menyeimbangkan antara kebutuhan keluarga dengan jadwal pekerjaan kantor yang harus diselesaikan di rumah. Kadang kan anak-anak khususnya ya kalau lihat bapaknya ada di situ mah mau jam kerja mau enggak, pokoknya ajak main aja. Nah, itu gimana pengalamannya Kak Gushar dulu deh? Iya. Ini jadi kelihatan saya ini Pak ya, karena anak saya udah kecil ya. Saya sudah berduka gitu. Kayaknya nggak ada gangguan. Anak saya udah kuliah, ada yang SMP sih, yang itu kecil itu SMP. Artinya proses belajarnya bisa mandiri. Nah, PR matematika ini horor memang. Horor. Ini saya kayak yang kalau harus milih satu, yang paling mengganggu itu kalau anak saya ngerjain PR matematika. Kenapa tuh? Anak saya yang terakhir ini seperti saya, jadi anak IPS murni. Jadi anak IPS murni. Dari dulu itu tidak bisa matematika. Jadi anak saya itu jadi horor gitu ya Kak ya? Terus bertanya kepada Bapak yang IPS murni juga ya Pak? Iya, makanya saya juga tidak bisa, anak saya juga bingung. Saya bilang cari di YouTube aja. Cari di YouTube aja. Berarti nggak ada kendala, tapi justru quality time sama keluarga jadi meningkat gitu ya Pak ya? Kak ya? Iya, jadi saya akhirnya dengan anak laki-laki saya olahraga bareng. Ya. Wah, mantap. Penuh juga kan? Iya, benar-benar. Bukan lebih itu sudah
sudah punya meja pingpong baru gitu kan. Wow. Waduh. Kalau Iya. kalau lebih lama lagi bisa punya lapangan tenis itu, Pak. Oke, kalau Kak Fitra gimana Kak Fitra? Oke, kalau saya sendiri Kak, jadi kalau kita untuk proses pembagian dokumen yang mau dilakukan pemeriksaan itu sudah ada jam-jamnya. Jadi kadang Oh, kalau gitu. misalnya di jam tertentu itu saya pasti akan masuk kamar kemudian mengunci pintu dari dalam. Tapi sebelum itu kan saya sudah diskusikan sama istri kalau misalnya saya WFH yang awal-awalnya kemarin itu emang nggak ngapa-ngapain, sekarang sudah ada kerjaan loh ya. Jadi begitu ada kerjaan berarti saya nggak bisa diganggu. Gitu. Jadi alhamdulillah istrinya juga ngerti. Jadi ya gitu. Jadi kalau misalnya oh iya ini udah jam 10 nih, sudah ada dokumen yang dibagi di grup kan. Nah setelah itu pasti masuk kamar ngunci. Nah setelah selesai kemudian keluar lagi, nanti waktunya lagi pembagian dokumen masuk kamar lagi. Jadi kayak gitu sampai jam 5 sore. Luar Oh, jadi biasa. Nggak terganggu sih juga. karena udah sepakat ya sama nyonya rumah. Jadi Iya. Kak Fitra ini kayaknya jam kerjanya jam kerja fix gitu. Kalau Kak Gushar kan jam kerjanya fleksibel, kadang malam sampai malam katanya tadi kan kalau lagi otaknya lagi panas gitu bisa sampai begadang gitu. Kalau Kak Fitra lebih fix working hour ya. Jadinya jam emang udah ditentukan jam 10 sampai jam sekian, terus jam sekian sampai jam sekian gitu. Iya, jadi makanya jenis pekerjaannya akan menentukan ya. Betul. Benar. Kalau Benar saya sekali. punya bayangan, ini memang nanti kita akan ada penyesuaian ya. Benar. Misalnya saya itu sudah 2 tahun terakhir ini kan sama institusi itu wajib membuat video pembelajaran untuk persiapan pembelajaran online ya. Oh gitu ya. KLC Dulu ya, kayak- KLC. Iya, dulu kan berat gitu ya. Aduh, begini. Nah, begitu WFH, ya mau nggak mau bikin. Betul. Ya kan, mau nggak mau bikin. Atau gini, mungkin informasi. Saya pernah dengar Bappenas itu sudah meriset mungkin 3 tahun yang lalu untuk adopsi oleh Permenpan ya. Di Menpan maksudnya dengan peraturan bahwa PNS itu akan ada konsep WFH. Artinya tidak harus di kantor kan nanti ngurangi kemacetan, ngurangi biaya. Benar. Dan itu kan susah sekali untuk dijalankan. Benar. Saya 2016 juga CTO, Pak, Central Transformation Office juga sudah ada membahas inisiatif strategi. Iya, Ada flexible inisiatif, working space itu sudah dibahas, tapi kan nggak tahu kalau ternyata langsung ada pandemi ini ya udah sekalian Akselerasinya diterapin. mantap gitu. Mantap, iya. Kalau anak saya yang kelas 3 SMP itu seneng. Nah, ujian nasional kan dari dulu mau ditiadakan, kan. Terus tiba-tiba kok tidak ada gitu. Rezeki angkatan tahun ini ya. Iya, makanya saya bilang kadang-kadang ini ya karena saya orang tua berpikirnya lebih tua ya. Ya memang Tuhan itu memang menghendaki kita untuk berpikir ulang. Bahkan kalau Gus Mus itu saya pernah mendengar pengajiannya. Ya mungkin selama ini kita terlalu fokus beribadah itu melihat Ka'bah ya. Nah sekarang sama Tuhan, ya mungkin kalau bahasa saya Tuhan agak cemburu ini. Kenapa umat ini lebih merindukan Ka'bah daripada aku gitu. Sekarang bahkan ke Ka'bah pun nggak bisa kan. Nah, iya benar. Iya memang harus kesana. Benar-benar esensi Tuhan itu ada ya sekarang ini ya. Iya. Sama dong dengan esensi bekerja. Jadi kita tidak lagi benar. di terlalu formalitas gitu loh, Kak Ton, Kak Gushar dan Kak Fitrah. Kita jadi dituntut untuk melihat esensi pekerjaan kamu apa nih. Jangan terlalu banyak embel-embelnya. Yang penting target kinerjanya dapat, produktivitasnya terjaga, mau dikerjakan dengan dimanapun, cara apapun, monggo silahkan gitu. Mungkin kita memang perlu berpikir ulang ya sama-sama. Betul. Tapi ini juga integritas itu tadi. Iya betul. Nah ini harus kuat nih. Sekarang kita masuk ke tahapan itu nih. Bagaimana sih nilai-nilai integritas itu biar bisa menjaga kita agar tetap bisa bekerja dengan baik. Nah, jadi ingat nih teman cerita beberapa waktu lalu Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan menyampaikan kepada pegawai dalam kita ada satu diseminasi kebijakan SDM yang waktu itu kayaknya tayang via YouTube juga. Jadi Pak Sekjennya tuh bilang bahwa di masa WFH ini pegawai-pegawai itu terbagi dalam 4 jenis tipe gitu ya. Ada di pegawai-pegawai yang di zona 4 itu mengalami disorientasi. Jadi dia produktivitasnya menurun
Oke. work life harmoninya juga menurun. Jadi dan sama keluarga juga tetap aja nggak punya waktu, produktivitasnya juga nggak naik gitu. Ya di situ-situ ADART aja. Nah, meningkat ya. itu disorientasi. Terus di zona 3 nih ada pegawai-pegawai yang berada dalam comfort zone. Zona nyaman gitu. Jadi life harmoninya tinggi nih sama keluarga, terus main sama anak gitu ya, belanja sama istri, terus makan bareng di meja makan, tapi dia lupa sama kerjaan gitu. Jadi dia zona nyamannya udah saya mumpung di rumah aja sama keluarga aja, nggak peduli dengan kantor. Itu adalah pegawai di zona 3. Terus kemudian ada pegawai yang di zona 2 itu namanya workaholic. Jadi produktivitasnya tinggi, tapi dia jadinya duduk aja depan laptop, nggak merhatiin lagi anaknya ternyata mau ditemenin main, atau istrinya butuh bantuan buat masangin gas atau ngangkat galon gitu ceritanya. Jadi ada nggak sih, kita pernah lihat tuh video yang bapaknya udah depan laptop ya, yang udah serius banget, terus anaknya, apa, iya ntar dulu ini lagi kerja aja, tahu-tahu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam masih aja di situ. Nah itu workaholic ceritanya katanya kalau menurut zona-zonanya. Di zona pertama ada pegawai-pegawai yang disebut shining star, bintang yang bersinar. Jadi produktivitasnya tinggi, life harmoninya tinggi. Nah, kita ini mengejar untuk pergi ke zona 1 zona nih, pertama Kak. ya. Benar. Nah, ya kuncinya itu benar kata Kak Gushar tadi, kuncinya di integritas. Nah, nilai integritas ini yang nanti akan membantu kita untuk menjadi pegawai di zona 1. Kalau kita PNS yang menghadapi pemikiran baru, penyesuaian baru, di mana nanti ada FWS, kemudian ada ABW, kemudian kita juga perlu belajar teknologi ya, yang tadinya Kak Gushar merasa kesulitan ya bikin video, akhirnya banyak banget video yang diupload di YouTube, tutorial gitu. Luar biasa. Sama dengan kantornya Kak Fitra tuh. Tadinya kan dokumen harus fisik semua ya Kak Fitra. Terus perlahan-lahan mulai dicarikan sistem agar sebagian dokumennya bisa disampaikan melalui via online gitu ya. Benar. Nah, ini sesuai dengan nilai integritas ya. Jadi kalau nilai integritas kan ada 9 ya. Saya coba paparkan. Jadi ada sikap berani, peduli, kerja keras, jujur, adil, tanggung jawab, mandiri, disiplin, dan sederhana. Nah, 9 nilai itu yang nanti mungkin bisa membantu ASN, membantu teman-teman PNS untuk menyesuaikan diri nih menjadi PNS yang baru, PNS yang bekerja di zona yang pertama untuk menjadi shining star. Betul sekali Kak Tony. Contoh dong Kak Tony, contoh. Kalau aku sih ngelihatnya tadi Kak Fitra kan yang kayak dia jam 10 sampai jam sekian tuh kerja. Terus jam sekian sampai jam sekian lagi masuk lagi kerja gitu, udah deal-dealan sama nyonya rumah. Itu bentuk dari tanggung jawab nggak sih sebenarnya? Tanggung jawab dan disiplinnya Kak Fitra ya untuk tetap menjalankan tugas walaupun bukan di seksinya, tapi karena udah di BKO-kan dan udah ada jadwalnya, jadi dia bertanggung jawab dan disiplin mengikuti jadwal yang sudah ditentukan. Seperti itu nggak sih? Termasuk berani meminta waktu ke istri gitu ya, ke anak untuk tolong pengertian kepada saya gitu ya, untuk saya bekerja gitu. Atau ada contoh yang lain Kak Gushar? Iya, dari 4 kuadran tadi kalau saya merasa agak masuk sedikit ke apa tadi ya, workaholic ya, Workaholic. Zona kedua. Zona kedua. Kedua ya, jadi memang harus menggeser ya, karena saya merasa kadang-kadang kalau sedang encer gitu ya, otak itu lupa ya. Saya jadi sadar ini karena saya lihat ke belakang, anak saya main pingpong dengan tembok ya. Biasanya dengan saya ya. Ini menyadarkan saya untuk otomatis. Oh iya. Karena memang asik ya. Ini pekerjaan saya itu asik. Ketika sudah asik itu susah dihentikan. Nah, itu ternyata memang tidak balance ya hidup saya ya. Iya. Jadi kita harus adil juga nih Kak Gushar, adil dengan pekerjaan dan adil dengan keluarga seperti adil dengan diri sendiri juga ya. Iya, adil dengan diri sendiri.
Iya, iya betul itu. Gitu ya, kayaknya Kak Ton, Ya, ternyata contoh-contoh nilai integritas tuh kita terapin kok sebenarnya iya, di, di masa WFH ini. iya. Bintang tamu, teman bincang yang kita undang juga ternyata menerapkan itu gitu, baik dari tadi Kak Fitra disiplin dan bertanggung jawab, seperti Hmm, itu juga berani mengkomunikasikan kebutuhannya dengan keluarga gitu ya. hmm. Terus Ternyata integritas itu tidak hanya diimplementasikan di meja kantor saja ya. Ternyata betul, dengan kita bekerja di rumah dan kita akan menghadapi kenormalan baru nanti, cara bekerja yang baru, ternyata kita juga dituntut untuk integritas dan itu memang tetap menjadi kunci ya, kunci agar kita tetap produktif dalam bekerja. iya, berintegritas berarti profesional dalam bekerja gitu ya Kak. Betul. Nah, sebelum kita closing nih, Kak Hmm, Tony, aku hmm, pengen dong minta pesan-pesan dari teman bincang kita boleh. buat teman cerita, Iya. gimana kita bisa bekerja dengan profesional, Hmm. baik WFO apalagi ketika WFH gitu. Kak Fitra maukah membagi pesannya buat teman cerita kita gimana biar tetap profesional dalam bekerja walaupun kita sedang WFH? Em, Kalau dari saya mungkin kayak pertama pahami dulu pekerjaannya, Hmm. kemudian kaitkan dengan tanggung jawab. Jadi kalau Oke. misalnya kita sudah diberikan tugas sesuai dengan pekerjaan kita, ya kita harus bertanggung jawab akan hal itu. Jadi lebih merasa kembali ke diri sendiri bahwa ini adalah tanggung jawab saya, dan kalau saya tidak bertanggung jawab atas apa yang sudah saya eh, tentukan di awal, yaitu kontrak yang sudah ada gitu kan, kita Ya, ada kontrak kerja tuh. Nah, berarti benar-benar. saya tidak berkomitmen dengan pekerjaan saya. Jadi menjadikan itu beban mungkin tidak jadi masalah menurut saya. Jadi kalau beban, kemudian kita rasa bahwa beban ini ketika kita tidak kerja, otomatis nanti akan jadi masalah ke diri kita sendiri. Kalau Oke, saya sih oke. pribadi seperti itu. Betul-betul. Jadi Betul. walaupun nggak di kantor kita harus tetap bertanggung jawab gitu ya Kak Fitra ya. Betul, betul, Dipahami betul. dulu pekerjaannya apa, kemudian kita harus bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Gitu ya, Kak Fitra ya. Betul, betul. Mantap sekali. Kalau Kak Gushar ada tips atau saran biar kita Iya, tetap bisa bekerja dengan profesional walaupun sedang WFH? Hmm. iya, mungkin saya lebih global ya, mungkin lebih filosofis. Ya, Memang kayaknya kehidupan ini sedang di defragment. Kalau kita punya komputer kan ada defrag gitu ya, Pak. benar-benar. Nah, Diatur iya ulang ya, ya. diatur ulang. Ditata ulang ya, ditata Iya, ulang. Setelah itu kan nanti ketahuan kan ini ada file-file yang tidak perlu, file-file betul. apa ya istilahnya, atau mungkin ketemu virusnya, kasih waktu 2 bulan lebih untuk merenung, ya akhirnya akan ada penyesuaian-penyesuaian baru. Nah, dalam penyesuaian baru ini kita harus berani menghadapi karena apa? Kayaknya cara kerja kita nanti akan berubah. Ya, mungkin Benar-benar. Mas Fitra tadi sudah ngasih contoh yang dokumen fisik tiba-tiba menjadi online. Saya juga yang dulu mau ngajar online itu kayaknya nanti di kamera gimana ya, nanti suara saya gimana, itu hal yang kayak gitu kepikiran tiba-tiba ya sudah jadwalnya besok online Pak jam 8 ya. Nanti harus jalan juga. Makanya mungkin kalau dihubungkan dengan nilai-nilai tadi, memang kita harus berani menerima perubahan itu, kemudian Hmm, kita harus bertanggung jawab ya, memang dunianya memang sudah di-reset ulang ya, benar. sudah di-reset ulang dan kita harus kerja keras untuk mewujudkan itu. Begitu. Betul. Oke. Berani dan bertanggung jawab Kak Tony. Nah, teman cerita itu tadi cerita kita tentang peran nilai integritas ya dalam cara bekerja yang baru. Ya, itu tadi cerita dari teman Teman bincang deh nih. bincang ya. Teman bincang kita. Nah, sebelum Kak Tony tutup, kita tarik garis merahnya dulu nih, Kak Tony. Jadi ternyata Boleh. nilai integritas itu sangat relevan ya untuk kita terapkan dalam menghadapi Iya. paradigma cara bekerja yang baru. Hmm, Jadi dari ke-9 nilai kita bisa, tadi kata Kak Gushar, berani menghadapi perubahan, harus jujur dalam menggunakan waktu bekerja,
mandiri untuk menyelesaikan pekerjaan kita, peduli dengan teman-teman yang mungkin kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya, adil dalam menggunakan waktu untuk bekerja, baik untuk diri sendiri, keluarga, dan pekerjaan, juga tentunya disiplin dalam memanfaatkan waktu bekerja, kerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan kita, juga bertanggung jawab, tadi seperti kata Kak Fitra, pahami dan bertanggung jawab atas kerjaan yang sudah kita perjanjikan. Juga kita harus tetap sederhana gitu menghadapi tatanan baru dalam bekerja gitu Kak Tony. Betul. Terima kasih kepada teman bincang kita pada hari ini, ada Kak Gushar. Terima kasih Kak Gushar. Terima kasih Kak Gushar. Terima kasih Kak Fitra. Mudah-mudahan terima kasih sehat juga selalu. Kak Fitra. Dan siap bekerja menghadapi new normal, kenormalan baru. Iya, betul sekali. Oke, kita juga menerima masukan, kritik, dan saran. Kalau teman cerita boleh memberikan usulan topik, kemudian tema bahasan, dan bintang tamu yang akan menemani kita ya. Kirim saja ke segala masukan, kritik, dan saran ke email kita di pnsceritaintegritas@gmail.com atau bisa direct message Instagram dan Facebook kami di @pnsceritaintegritas. Atau bisa chat kami ya langsung di 0856 4686 9204. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi, atensi, dan antusiasme teman cerita kami hari ini. Terima kasih teman cerita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam cerita integritas. Semangat pagi. Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.